Reza, bukan. Itu kita teman-teman. Kita para netizen. Bukan Reza. Reza mah diam-diam aja. Kita. Ayo semuanya, alhamdulillah. Ya, habis ini kita dorong lagi kalimat yang baru. Ya, ayo tulis. Alhamdulillah. Nih Reza yang ngomong. Itu bukan gara-gara saya. Ayo teman-teman kita terima kasih, berarti teman-teman semua didengarkan ya. Para netizen semua yang ada di sini dengarkan. Sambil tapping, sambil tap-tap layar, sambil disebarkan boleh. Alhamdulillah, 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 enggak apa-apa. Didengarkan ternyata boykot kita ini. Walaupun hanya melalui jempol teman-teman, kita berhasil nih. Kalau rame-rame ya, kalau rame-rame, kalau sendirian mah nggak ada artinya. Nah, tuduhannya kepada Reza. Tuduhannya kepada Reza. Ini Risa lagi bicara ya. Ada di boykot, kamu emosi gak? Emosi ya, masih dikasih ya. Tuh dituduh itu dia emosi. Aku nggak ngapa-ngapain kok, netizen ya. Kalau netizen sih tak akui. Mr. Z dan teman-teman memboikot Denada itu benar. Teman-teman netizen semua seluruh Indonesia memboikot Denada itu benar. Reza memboikot tidak. Reza cuma bercerita ya. Itu ya teman-teman ya. Apa respon kamu, atau senyum aja atau gimana mungkin? Saya tahu Memiliki merasa bersalah. Enggak, karena kan bukan aku sendiri, bukan Dia bilang aku nggak merasa bersalah, kan bukan saya. Ini kan karena kelakuan dia, bukan saya, gitu teman-teman ya. Ini cerita sendiri nih, cerita fakta, bukan saya. Apa sih saya tak minggir wes. Ya. rasa sendiri yang meminta gitu. Menyayangkan nggak sih teman-temannya Denada kok bisa berbicara seperti itu, sedangkan kamu saat ini kan sedang mencari kepastian ya gitu. dia menyayangkan banget kan berbicara seperti itu nggak aku. Kamu nggak coba memberikan penjelasan gitu ke mereka? Kenapa? Karena nggak ada waktu untuk berbicara bagi saya. Oh iya. Coba nih, jawabannya politis sekali. Tanya begitu tadi, tanya begini. Dia jawab begini. Tidak ada bagi saya waktu untuk bicara. Wih, profesional banget tuh. Ya lanjut Reza, saya dukung pokoknya. Kalau ada yang nanya Bapak ini siapa, nggak perlu tanya saya siapa. Yang penting omongan saya didengarkan. Tapi sampai acara selesai pun kamu masih seperti seperti itu. Dari sikap atau entah dari perkataan. Ya. Sikap. Termasuk Ini ngomongnya agak susah teman-teman karena nggak terbiasa dengan entertainment ya. Tapi kalau saya lihat hidungnya mancung, kumisnya, aku kalah ya. Ada kumisnya dia, aku nggak ada. orang yang itu. Iya. Oke, kita balik lagi sebentar sedikit. Dia jawab cuma ya, enggak gitu ya teman-teman ya. Aku kalah sama Reza, jujur ya, aku kalah sama Reza. Tapi aku juga pernah muda, pernah kumis tipis banget, bahkan nggak kelihatan. Dulu ya, aku punya kumis, hidung ya lumayan lah, alis ya kan. Tapi itu dulu ya. Setelah maaf nih, abang atau Reza kita kan selalu di denada. Tarik Reza ini kan adalah hasil dari sebuah pernikahan atau kawin. Bapakmu ada nggak di bapak dan siapa bapak? Gila ini. Ini sudah nanya siapa bapaknya. Ayo teman-teman tap layar, sudah nanya teman-teman nih. Ini sudah nanya siapa bapaknya katanya. Wah. Ini sudah mulai ngaco nih wartawan nih. Ayo teman-teman, tap layar. Ini sudah nanya bapaknya. Ayo. Parah. Saya tak tonton sih ya.
Ini pertanyaan yang agak sedikit sebenarnya ya, saya juga tidak mau membeda soal itu, makanya kan saya sudah Lah ngopo kok tulis gage Pak. Oh sabar sih nopo ya sampean iki. Alon. Sopo Pak tunggu sih. Sampean tap-tap layar sih. Gak sabar nih teman-teman. Aduh, sisir. Ini juga permintaan teman-teman. Ini permintaan TikTok nih, sisir ini. Bukan saya sendiri. Gage Pak. Teman-teman yang nggak tahu gage itu segera gitu ya. Penasaran dia. Oh kalau begitu. Tap-tap layar aja belum dia. Nasi mawar aja dikirimin sekalian Al-Fatihah. Malah gage. sudah pernah bilang dalam konferensi pers yang sebelumnya itu bahwa secara tekstual undang-undang itu dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang pasal 47 perkawinan itu bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan keperdataan yang tinggi. Tapi kemudian frasa itu diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi pasal 4 nomor 46 itu tahun 2010 itu serta bapak biologisnya asalkan bisa dibuktikan melalui Bapak biologisnya. Orang gage-gage ya orang tap-tap layar. Bapaknya ngumpet juga kayak Denada. Iya teman-teman ini rodok miring kita tak lurus ke ya, saya sabar ya. Ngene ya. Sisiran om, sisiran dulu om. Yo ora iso sisiran ora ana rambute. Tapi nggak apa-apa yuk, dengerin ya, denger. Yakin sumpah nih ya teman-teman ya. Itu bahasa itu tadi barusan saya dengar lagi. Gage itu. Gage itu barusan itu. Sebelumnya saya nggak pernah. Ya. Gage. pengetahuan dan teknologi. Ya, sedikit saya kembalikan soal untuk mencari siapa bapaknya. Untuk saat ini itu masih belum, karena itu Masih belum, tapi ada ya. Tunggu ya. Gage. itu masih belum diinginkan oleh Resa. Meskipun ya secara yuridis pun itu juga dilindungi oleh undang-undang dan itu menjadi haknya Resa. Sekarang kan pertanyaannya kan begini, ketika putusan Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terhadap undang-undang khususnya indikasi undang-undang perkawinan terkait memberikan hak Resa untuk mencari tahu siapa bapaknya, itu kan berarti kan sifatnya kan asasi, ya toh. Untuk makanya setiap tindakan yang menghalang-halangi Resa pun atau mencibirkan sekalipun melakukan penolakan terhadap keinginan Resa untuk mencari bapaknya, saya pikir itu tindakan inkonstitusional. Kan begitu rasio logikanya itu ya, yang dibentuk kemudian itu. Makanya kalau saya sebagai kakaknya yang sebatas ini dia minta untuk hanya sekedar pengakuan dari ibunya, ya cuma itu yang saya perjuangkan. Tetapi sekali lagi yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini sebetulnya selain memperjuangkan hak-haknya Resa selaku anaknya dari Denada, itu juga saya ingin mengajarkan adab kepada Denada, bagaimana caranya bersikap khususnya terhadap orang tua. Itu aja. Tapi saya boleh tanya, overall kamu pernah mencari tahu siapa orang tua kamu? Itu aja. Kenapa ayah tidak ikut? Nih, Resa ditanya, Resa, kamu pernah nggak nyari orang tuamu? Ibu aja katanya Resa. Gitu ya. Sabar teman-teman, goga gage. Kan pastinya kalau ibu udah mengakui pasti tahu. Berarti ngomongnya itu ngomongan saya itu, Resa, kamu dengarkan omongan saya toh? Jujur kamu. Aku bilang sama dia, ibunya dulu diambil. Kalau sudah jadi ibu, kamu berdua nih ngomong sama ibumu. Pak, Bu, ngono deh. Bu, bapakku ki sapa? Ngono. Iya kan? Pasti jelas nanti. Ini yang bilang nih. Ibunya dulu yang dicari. Jangan langsung bapaknya kayak sampean itu langsung bapaknya sapa? Lu sampean kok keburu amat. Lah dekne sing bingung.
golek ibu ini ora jelas, malah langsung takon bapak Nah, tapi kan kemarin juga sempat viral sebelum akhirnya mengakui bahwa ya, anaknya walaupun dilakukan sudah menyiapkan alat ketika misalkan bukti bahwa ini anaknya ada atau pengen membuktikan ada sudah. Perkenalkan, aku Dimas, seorang pekerja seperti kebanyakan. Ini iklan. Kalau iklan ini bukan saya, tapi ini giliran bicara saya, gitu ya. Ini memang serius teman-teman, serius ya. Ibunya dulu, bapaknya itu nanti. DNA itu kan hanya diperlukan ketika ada penyangkalan. Saya pikir itu sudah nggak perlu. Ya, jadi alhamdulillah kemarin itu Mbak Rena itu juga sudah membantu saya untuk mempermudah, ya. Istilahnya memenangkan perkara ini karena apa? Baik itu saya yang pertama itu terkait soal pengakuan anak itu kan sudah diakui secara nyata. Nah, sudah diakui ya, sudah diakui oleh Denada walaupun melalui pengacaranya, gitu ya. Itu makanya kalau soal itu tes DNA nggak perlu lagi. Nah, karena sudah ada pengakuan ibu, maka tes DNA nggak perlu lagi. Kecuali kalau ke bapak, baru DNA. Bentar ya. Ya, alhamdulillah. Tinggal pembuktian, karena ibu sudah melakukan pengakuan, ibu sudah melakukan kewajiban dan selaku ibu. Begitu saja. Oke. Rasa komunikasi benar-benar nggak pernah ada dengan Geleng-geleng tuh anaknya, komunikasi nggak pernah ada, geleng-geleng. Bagaimana dibilang sayang sama anak, kalau komunikasi dengan anak aja tidak. Komunikasi dengan anak tidak kok sayang dengan anak. Ngaco kan? Ini kan hanya mementingkan karir saja. Sudah benar itu kalau sudah diblokir. Blokir apa sih namanya itu? Boykot. Itu udah bener. Mama, manggil apa Denada? Mbak. Manggil Denada ini Mbak loh. Ngarang cerita Denada itu ya, tak kira aku sing ngarang. Iya, Denada sing ngarang. Nggak pernah. Dulu aku yang WhatsApp juga nggak juga. Dia ngomong aku WhatsApp tapi ora tahu dibales. Ini loh saksi kunci. Sampai nek WhatsApp orang nggak dibales tuh rasanya kayak apa? Ini tidak dibales selama sekian tahun loh nih. Tapi pernah ketemu jumpa entah itu di mana? Waktu meninggalnya Budi. Pernah ketemu? Ya pernah. Kapan? Waktu meninggalnya Budi. Budi sopo? Emilia Contessa. Lo Emilia Contessa lo dipanggil Budi. Padahal gue mbae lo. Ya Allah, nang. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Apa tuh yang terjadi saat pertemuan itu? Cuman sebatas salim. Cuman salim doang, apa artinya ini salim? Aku mau iso nih salim ini bisa. Wah ya ini Denada ya, sajur. Kamu nggak manggil Mbak atau Mama, kangen terus biasa kan yang kamu cari. Kenapa? Tuh ditanya, pernah nggak manggil Mbak, kangen gitu? Enggak. Geleng-geleng ya teman-teman, lihat ya. Ngopi sih, ya ngopi nih. Ya sampai saya ngerti dewe lah. Karena kan gimana ya? Ya kan belum dari Mbak Denadanya sendiri kan belum mengakui. Oh, dari Mbak Denadanya sendiri tidak mengakui. Mulakno ndek itu cuma salim, Mbak. Wis ngono tok. Terakhir ketemu kapan? Waktu Emilia Contessa meninggal dunia. Ketemu lagi? Enggak. Kalau anak sama ibu tuh peluk-pelukan, bro. Emosi kan? Sampai emosi toh? Kalau aku sih enggak ya. Cuman gregetan. Pada saat itu. Dan aku kan belum speak up. Jadi rasanya nggak aja. Tiba-tiba Belum speak up pada saat itu. Ini nyata teman-teman, nggak bisa dibuat-buat kalau begini nih. Makanya keluar Denada, tunjukkan kalau memang kamu yang benar. Tunjukkan.
Aku tuh hormat sama wanita, tapi kalau wanita menjauhi anaknya seperti ini, 24 tahun, baru kali ini saya dengar. Baru kali ini saya dengar. Ada yang 2 tahun berpisah, ada karena itu berlayar bapaknya. Istrinya hamil, suaminya berlayar. 4 tahun kemudian suaminya pulang. Anaknya lupa kalau itu bapaknya, wajar karena berlayar. Lah ini main kasih lagi. Dan kemarin akhirnya setelah tidak langsung kamu diakui. Iya, Anak perasaan kamu. masih kalau dari Reza sendiri masih belum puas. Soalnya kan memang diakui lewat media. Diakui ya lewat media. Tapi Reza sendiri masih belum puas. Reza maunya diakuin secara tertulis. Diakui secara tertulis itu bukan tulis-tulisan dia edarkan, enggak, putusan pengadilan. Di notaris atau di pengadilan. Di notaris atau di pengadilan. Aku 10 tahun belum ketemu anak karena kerja. Tapi telepon terusnya. Lah ini apa gitu, telepon malah diblokir. Wah, kacau ini. Teman-teman jangan suka blokir anak ya teman-teman. Kalau anaknya nanya dijawab aja ya. Ya jujur saja lah. Namanya melahirkan anak itu berat sekali. Walaupun saya laki-laki ya nggak ngerasain. Tapi kan aku nonton ngeden. Ya wajar lah aku ngomong. Kamu nggak khawatir atau canggung ketika nanti memang akhirnya pihak tenaganya cair dalam arti ya dekat dengan kamu kan ini lagi berseter dulu bakal canggung masih khawatir itu nggak? Soalnya Reza juga pun nggak ada rasa benci atau gimana ya Kak. Karena Reza kan cuma minta pengakuan sehingga ya ada lah canggung sedikit. Reza itu tidak pernah ada rasa benci. Ya tidak pernah ada rasa benci, tapi ada rasa canggung ada. Ya wajar lah ya, namanya canggung itu wajar. Tapi nggak ada rasa benci itu nggak ada. Tapi kalau aku tuh benci tuh, nggak minum susu kok. Oh, susu 20 berapa tahun itu. Susu, wah mantep tuh. Ini kan anak pertama. Melihat sosok mama kamu yang saat ini sulit banget kayaknya bersama perasaan kamu gimana? Ya begitulah. Ditanya masa kanak-kanak gimana, ya begitulah. Ya anak orang susah nih jadinya nih, bapak ora ono, ibu ora ono, sampean lho jawab piye? Bapak ora ono, ibune ora ngakoni, coba sampean aduh mikir susah. Iki lho, bapak gak ngerti ndi, ibune ora ngakoni, piye jal? Karena tuh saya nggak tahu. Ya kalau kejawab kejawab pasti bisa. Mas, mungkin cerita dong sedikit selama 24 tahun pencarianmu itu apa sih kok kegiatan dari seorang Reza mungkin di sana gitu? Ini 20 tahun, 24 tahun ingin bertemu ibunya, bagaimana usahanya? Ini bagus sekali nih. Ini bagus sekali. Ini iklan loh, bukan saya iklan loh. 24 tahun cari ibunya, itu apa yang dilakukan gitu ya. Jadi datangi saudara. Oh ini masih saudara. Ini masih saudara. Saya datangi. Ya Allah, anak ini diurut-urut ke teman-teman, diurut-urut ke. Iki lo dulurmu iki, dulurmu iki, dulurmu iki, dulurmu iki, dulurmu iki, diparani kabeh teman-teman. Ditakoni kabeh iki. Aku janjane anake sapa? Aku ya anake sapa? Ini Reza begitu. Ning gone Pak Dene, ning gone bulike, ning gone ngono. Ngeri ya bisa iki ya. Pinter berarti ya. Katanya saudara kesini lagi. Kesini lagi. Sampai maksud ya, tak mungkin maksud ya. Aku pakai bahasa Jawa loh. Maksudnya dia itu ke budenya, ke Pak Deja, ke ini, ke ono. Sampai maksud ora sih? Sampai begitunya loh nyari orang tuanya itu. Diurut-urut ke tenan. Ya Allah doang. Waduh. Sampai ngene ya.
Direwangi kaya ngene dene ada lho guyang-guyu tok lho ning dhuwurku ki lho. Jadi keliling sebelum pulang. Itu awal mulanya. Waktu lulus SMA. Oh, jadi Mas Reza tahu awal pas SMA. SMP. 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 Padahal si wartawan nanya, itu waktu SMA ya? Enggak, SMP. SMP teman-teman. Wis entek tap-tap layare wis entek iki. Nek wis entek ya wis nek ngono. Tap-tap layare wis bar ya bubar lah. Ya untuk apa? Tap-tap layarnya enggak ada ya. Bubar. Mohon maaf teman-teman, bubar ini teman-teman, nggak ada tap-tap layar lagi. Mencari tahu. dengar. Karena informasi ini sudah tersebar luas di Banyuwangi. Cuma dia nggak Oh, di Banyuwangi itu kasus ini sudah tersebar luas, makanya dia nyari. percaya saja. Awal mulanya itu nggak percaya. Dia nggak percaya, makanya ketika dia naik ke SMA, Si ngomong segini, memberanikan diri ngomong untuk segini. mencari sebenarnya. Karena mungkin Reza sudah capek ya dengerin omongannya orang-orang di Banyuwangi itu, bahwasanya memang Reza katanya bukan hanya operatif, tapi Reza nanya tadi itu dia nggak percaya awalnya. Akhirnya ketika dia berani memantapkan diri, dia mencari informasi itu sampai akhirnya terbukalah siapa Reza yang sebenarnya. Yang menarik, alhamdulillah ya, seperti yang tadi kita bahas, bilang adanya kasus ini, job makin banyak. Ya alhamdulillah. Itu kan juga berkat kakak-kakak semua yang juga support kita. Sampai orang-orang besar pun menolak. Pada saat Mas Reza, mungkin kalau ada tudingan nih, Reza ingin para ibunya sukses mungkin ya, ada tuduhan mungkin makanya Reza ingin mengejar-ngejar. Apa bantahan kamu tentang Itu kan bukan dari Reza sendiri kak. Itu dari orang-orang yang baik yang support. Itu dari orang-orang yang baik yang support Reza. Reza bilang, aku tuh nggak pernah minta-minta orang bantu saya, orang pekerjakan saya. Itu karena orang-orang yang baik yang mencari Reza. Begitu teman-teman, alhamdulillah ini ya, hamba Allah sebenarnya ya. Orang golek kerja tapi untuk kerja loh teman-teman ya. Ngeri ya. maksudnya kan ada kan orang yang berpikiran negatif nih. Ini anak mungkin ngaku-ngaku, nah gimana kamu menanggapinya? Tuh dianggap ngaku-ngaku katanya. Bagaimana tanggapannya? Mumet aku jajanin dulu kayak gitu. Dan bisa ngebuka Pasti ada pro dan buat kontra. matahin, Pasti, ya. buat matahin itu kamu ada argumen dan bukti nggak? Gimana ulangi. Ya mungkin kan gini bang, di setiap berita ini kan mungkin ada yang bilang Reza ini mungkin ya ada berpikiran ingin ngaku-ngaku karena mungkin ibunya dia ada sukses, ada kepikiran itu. Nah gimana bang membantahnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak tahu ya persoalan ini secara komprehensif. Kan saya kan sudah katakan yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan hanya sekedar soal pengakuan Reza untuk diakui Dinda sebagai anaknya. Ya. Iklan ya. Ini kok ini sementara iklan kok ada yang tapping. Ada yang tapping namanya ini siapa ya? Kuinel. Penguasa hukum yang mewakili ibunya ikut tanggung jawab dosa akhirat. Ora penguasa yo, kuasa hukum. Ora penguasa, kuasa hukum. Ora penguasa yo. Saya yang didatangi oleh dua ya polisi berseragam rumah, ada indikasi juga tidak pidana 8 itu loh. Konyol.
ada pertanyaan dari netizen itu, pelajari dulu itu, makanya ada beberapa juga teman-temannya pihaknya Denada itu yang hanya mencari memberikan opini dan melakukan justifikasi yang seolah-olah dengan menggunakan kacamata Buddha ya, membantu temannya membuat framing baru yang seakan-akan bahwa Reza ini mencari panggung. Tidak. Publik ini bisa menilai. Itu makanya kan saya bilang, penalaran yang paling gampang itu penalaran silogisme. Yang kemudian publik ini hanya bisa mempercayai sesuatu itu yang memang tertulis secara visual dan dapat diterima secara nalar, secara rasional. Itu ya kalau untuk selanjutnya saya jelaskan lagi tidak perlu lah kalau itu. Ya. Terus kesulitan kenapa sih mungkin saat itu membutuhkan data itu pakai nama siapa bang? Untuk Reza mungkin. Karena ada nama orang tua nih gitu. Saat itu di siapa? Kesulitan gimana mas? Kan biasanya kita kalau misalnya mendaftar segala macam nih harus ada nama orang tua. Nah saat itu pakai nama orang tua yang mana? Jadi begini, itu makanya saya ulangi lagi untuk pernyataannya dari pengacaranya Denada dan sekaligus Denada ya, yang menyatakan tidak mengakui Reza itu sebagai anaknya sejak mulai kecil, itu konyol. Itu sofisme itu namanya. Teman-teman, itu kan ngomong tuh pengacaranya, Denada tidak mengaku bahwa Reza itu anaknya. Itu konyol. Buktinya namanya di akte orang lain, anak keberapa, itu bukti semua teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan itu sebuah kekonyolan. Jadi saya himbau kepada pengacara yang di sana itu yang ngomong yang di Dabrus itu, sudahlah mendingan lu diam. Diam saja sudah membantu orang. Tuh ya, kasih tahu siapa sih namanya aku lupa. Diam saja sudah membantu orang daripada ngecopros ya, tidak jelas, tidak ada sumbernya, mendingan diam. Ingat lo ya, diam ya. Oke. Kalau kita mah ada sumbernya dari dia kan. Dia bertujuan itu membangun proposisi itu untuk apa? Menyesatkan opini publik. Sekarang kalau iya, tunjukkan saja akta kelahiran itu atas nama anaknya dari Denada. Nggak pernah ada. Di akta itu sudah tercatat bahwa Reza ini anaknya dari Dino Rosanuansa, ya. Dan berarti Puspita Dewi. Anak ini siapa namanya, Reza ini ternyata anaknya Dino siapa itu, Rosa itu, Dino Rosa, ibu Rate. Jadi ora ono Denadane. Ngono lah, Denada kok ngakoni awet cilik katanya omong kosong, hati-hati nek ngomong kuwi. Ya ora? Konyol itu. Nah, terus Ngono lho padha mbek aku ya. Terus yang kedua ya, untuk membantah, memberikan jawaban yang sekiranya kalau dalam konteks peradilan ini jawaban yang tak terbantahkan. Kalau memang betul-betul statement itu betul, validasi proposisinya memang sesuai dengan realitas, kenapa sampai hari ini Reza ini masih memanggil Denada itu sebagai Mbak? Kan konyol. Loh, kalau memang anaknya sejak dari kecil, lah kok nyebutin Mbak, ngono lho, ngerti ya teman-teman ya. Mbak itu masalahnya, terus gak tahu ditelepon. Ngono ya. Susah Denada ora usah ngelak, wis ora usah ngelak. Jujur ae, bayi 10 hari kamu buang, ora tahu mbok susui, ora tahu mbok kei duit. Ya kan, ora tahu mbok sekolahke, ngono ae jujur. Daripada ini bulet malah ditunjukkan bukti malah bingung. Kan? Ya loh. Apa harus saya luruskan logika orang-orang yang tanya seperti itu? Gitu loh. Lanjut. Gitu. Sebenarnya enak itu kalau jujur ini masih membuka diri, ya udahlah, maaf gitu aja. Iya toh? Iya ya. Dia sendiri sudah buka, aku buka diri kok. Kalau Denada keluar dan minta maaf, kita terima maafnya. Ning jujur ngono lho. Daripada lewat pengacara ngomongnya salah. Repot. Yo ora.
Enggak menyampingkan isu pada Reza selain dan ada juga kami di media sosial Reza disebut atau dikatakan sudah menikah dan punya anak. Reza seperti apa? Nikah dan punya anak. Itu gini, dia kemarin kan juga sempat This round, let's go straight for the big upgrade. Stats are crazy. Take the big universe. Whoa, tons of troops are pushing down the middle. Fire suppression, hold them down. Stack more people. Ini iklan ya, iklan. Nah, iklan itu bukan saya. Katanya Reza ini sudah nikah dan punya anak. Itu kata netizen, ya kata teman-teman atau berita lah di TikTok. Ini dibantah nih. Dengerin ya, didengerin ya. ada lagi penyesatan ya. Kalau itu bukan argumentum ad misericordiam itu namanya. Itu namanya argumentum ad verecundiam. Jadi proposisi itu tidak perlu saya buktikan, sebatas itu juga tidak terbukti, sebaliknya nanti tidak terbukti sebenarnya. Tidak perlu saya buktikan. Jadi kalau mau melakukan karakter assassination sebetulnya salah. Reza ini bukan public figure, masih belum untuk saat ini. Jangan digunakan itu, gitu loh. Itu makanya karakter assassination itu yang terjadi itu terhadap Denada, yang sekarang itu mungkin ya saya nggak tahu ya. Ada beberapa apa itu dari mana itu isu itu datang itu, entah dari hacker lah apa gimana itu. Saya kan tak buzzer lah dari mana itu. Itu buktikan saja lah kalau soal itu. Kalau memang sudah pernah nikah, coba cek ya di KUA pernah nggak ada itu surat nikah itu atas nama Reza dan siapa itu namanya, katanya siapa, dia nikah dengan siapa katanya. Itu aja sudah. Tuh justru minta silakan dibuktikan kalau memang pernah gitu ya. Ini aku pakai kacamata ini aku bisa baca enak, tinggal buktikan, silakan dicek di KUA gitu ya. Ini sudah mau terakhir nih teman-teman. Jangan dengan siapa nanti, apa artis Hollywood atau gimana? Ya. Belum teman-teman, belum, karena dia juga tahu diri, karena nggak tahu siapa bapaknya, nggak tahu siapa ibunya, makanya dia belum menikah. Oke, sabar ya. Siapa? Namanya siapa? Jangan jadi fitnah nanti kemudian merugikan orang lain. Jangan jadi fitnah. Makanya teman-teman, baik di media sosial maupun di dunia nyata, jangan bikin fitnah. Kalau teman-teman ini mengambil video orang lain kemudian dibuat fitih, itu bukan fitnah namanya, itu kenyataan. Kenyataan itu boleh. Kenyataan itu boleh. Misalnya nih, saya bilang nih, siapa namanya ini? Denada, kamu punya anak usianya 10 hari kau buang. Itu kenyataan, bukan fitnah. Boleh, boleh. Itu kenyataan, bukan mencemarkan nama baik. Paham ya teman-teman ya? Ini ya kan. Kalau dia main di arah situ nanti tak sikat lagi nanti soal aib-aib yang lain yang saya buka nanti tambah. Tuh dia janji akan saya buka aib-aib yang lain kalau yang ini enggak ini ya. Teman-teman ingat saja itu. Kalau kenyataan, kamu ngomong lantang nggak apa-apa karena kenyataan. Kenyataan bukan fitnah. Beda kalau kenyataan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaan kamu kasih judul bagaimana, misalnya contoh kalau bertanya nih. Bagaimana bisa Denada punya anak 10 hari dibuang? Itu pertanyaan. Itu nggak masalah karena ada tulisannya bagaimana. Oke. Terus ada lagi, kenapa Denada buang anaknya usia 10 hari? Itu pertanyaan. Boleh ya, boleh ya, boleh. Silakan yang mau nulis-nulis lagi silakan. Ini yang mau nulis lagi ayo silakan. Tak tunggu tulisanmu. Gitu ya boleh gitu ya. Kalau pertanyaan, tapi kalau tuduhan hati-hati kalau tidak ada sumbernya. Oke teman-teman, lanjut. Luar biasa nanti anunya ini. Apa namanya? Mengerikan tindakan-tindakan istilahnya kalau bagi saya penjoliman terhadap keluarganya Reza ini. Jangan main ke arah situ.
ngomong yang apa adanya saja. Bismillahirrahmanirrahim, nanti Allah juga ini memang tahu yang di atas itu. Dan saya sendiri gimana responnya dibilang kayak Ivon, itu bapaknya siapa yang hamili Denada? Ya takon karo Denada. Kok takon mbek saya? Takon Denada. Dada, sopo sing metengi kowe dah? Ngono, ya. gitu, kesel nggak? Kecewa nggak? Terus udah saudara jawab. Ya, larang ngomong seperti itu kan ya. Itu aja. Tapi memang faktanya belum ya. Bahkan sampai dibilang nih, udah nikah, ya kan? Muncul sekarang karena memang apa karena punya itu untuk biaya. Hampir seperti itu nih Pak. Iya. Makanya dia keluar kayak gini. Bentar ya. Nah, Saya ulangi lagi untuk melakukan penalaran ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Tuh jawabannya jangan-jangan kamu yang hamili Pak. Ini Dava, jangan-jangan kamu ya Pak yang hamili. Ya gak apa-apa, silakan dibuktikan. Ngono jawabannya. Gak usah nesu. Ngono aja jawabannya. Jangan-jangan kamu Pak hamilin. Gak apa-apa. Buktikan aja, ngono. Gak usah nesu. Itu orang yang tidak bisa bernalar, berpikir sehat ya. Sekali lagi orang yang nggak cerdas, bodoh otaknya, kotor pikirannya, juga rusak hatinya. Ini komplain bisa maki-maki orang ini. Kan saya kan sudah bilang, yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan Reza. Tapi mama saya itu didatangi 2 polisi berseragam, hampir pingsan dan akibatnya jatuh sakit. Dulu, saya sebagai seorang anak membela orang aja bisa, apalagi membela ibu saya. Polisi saja datang ke rumah, kok tak sikat antum udah. Dulu. Ya iki ana komen sing kaya ngene iki piye iki arepe. Rasulullah pernah bersabda. Dari Titian ya, baca itu Titian tuh. Begitu besar pahala serta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebutin begitu saja. Dari Titian tuh dibaca itu Titian ngomong apa? Tuh Titian bilang begini. Denada itu suka joget, uget-uget, kagak jelas apa ya. Uget-uget. Aku ya ora ngerti, aku gak tahu nonton. Janjane jujur ya, aku gak tahu nonton deh, Nen. Dia itu artis apa aku juga nggak tahu. Ya, uget-uget apa namanya, uget-uget ki apa? berarti Denada yang sama si Adiknya. Masa adiknya juga nggak pernah koordinasi dengan Denada yang akhirnya itu tahu bahwa Reza ini anaknya? Kan kok Tuh. Itu kalau ada orang-orang di sana, bintang-bintang di sana atau teman-temannya Denada yang tidak tahu masalah, lebih baik diam. Ini masalah besar di antara keluarga itu, tetapi menjadi masalah nasional sekarang ini. Boleh dong saya bicara, boleh. Karena ini sudah muncul ke publik. Ojo ngomong gibah kuwi nek ora ana judule. Iki ana judule jelas, jadi ora gibah. Sampai nek ngomong hati-hati. Ini bukan gibah. Gibah itu ngomong berdua ora ana judule, rono ini fitnah. Kalau ini nyata, ngomong nyata boleh. konyol kan, yang bawa juga dia kok. Kenapa juga ibu saya juga bisa masuk di situ? itulah pemicunya. Iya, kan senting itu namanya itu. Oh, sampai dia nyebut sinting namanya itu. Mobil-mobil yang datangkan dia, yang anu dia, lah kok ibunya yang disomasi. Gitu loh teman-teman. Boleh berbicara sebab sudah boleh. Jadi kalau bahasa yang sudah terpublikasi boleh. Makanya aku nggak pernah takut. Sampean juga gitu. Tapi jangan ngomong yang sifatnya nggak ada sumbernya. Katanya jangan. Wih gak ono sumbere. Nek gak ono sumbere munculnya fitnah. Apa meneh biasane yo
Bahasa kuwi nek wis ditambah-tambahi kuwi bahaya. Mulane ora usah nambah-nambahi bahasa, yang jujur saja. Oke. Itu pemicunya, jangan dibawa lari kemana-mana. Itu yang men-trigger. Itu loh. Bakal ngambil jalur hukum nggak nih ketika dikatakan seperti itu? Kan pencemaran nama baik dong. Jadi kita nggak tahu siapa yang membuat isu itu. Banyak di luar mengatakan info dari pamannya, dari inilah, dari itunya lah. Coba suruh muncul satu, nanti kita sikat gitu. Kita. Oke Mas ya, Mas apa ini Mas pengacara ini. Mas nggak usah terpancing. Kalau memang itu belum muncul, Mas diam aja, bilang saja nantilah kita akan proses. Gitu aja ya. Wartawan tuh biasa begitu Mas, nanya itu, nanya ini, nanya itu, padahal nggak penting sebenarnya. Itu wartawan, memang kerjanya ngono kuwi. Lanjut ya. Tapi bakal menyelidiki nggak di situ? Ini kan resah juga dong, Reza juga kecewa. Ya enggak lah, enggak ngapain lah. Ini loh. Bagus jawabannya. Enggak lah, pusing amat ngapain gitu ya. Kalau memang proposisi itu sudah tidak memiliki kemampuan untuk divalidasi, ngapain juga saya ikuti arus itu? Kan kalau saya agak sedikit cerdas untuk mencermati situasi itu kan begini kan. Jangan-jangan cuma mengalihkan persepsi, membuat perspektif ya. Untuk apa? Untuk menarik agar framing perkara ini bukan suatu penjoliman lagi atas tindakan terhadap saya. Kan itu kan. Udah ya. Reza, Reza, Sudah lama-lama sekali. Aku juga nggak tahan. Teman-teman juga mau aktivitas ini, tapi tetap layar dulu teman-teman. Bisa nggak sampai 150 lah. Ini kan 137,2. Kalau sudah 150 kita berakhir ya teman-teman ya. Oke ya. Janji, saya janji. Reza, ini sampai saat ini mendapat semacam kayak kemudian nggak sih dari Pertanyaan dari rumah ataupun keluarga. Alhamdulillah semangat, banyak dukungan. Dewi ya, ini pertanyaanmu dari tadi yang seperti ini yang saya mau tanyakan. Pak, bajue kok seragam sama pengacara Reza? Loh, kuwi kan kocokku. Ini kan baju pembagian. Podo toh? Oh, podo. Anyar iki. Wingi dikirim lewat COD. COD tapi tak bayar dewi. Wah, ngono loh maksudku. Pokoknya nek 150 tap-tap layar aku selesai nih. Kalau belum 150 aku nggak selesai. Aku ngomong terus. Aku mau ngecaprak terus pokoknya. Karena orang-orang juga udah tahu. Apalagi di Banyuwangi banyak yang mendukung. Alhamdulillah. Tuh Banyuwangi mendukung Reza. Teman-teman Banyuwangi mana Banyuwangi? Banyuwangi mendukung Reza. Coba Banyuwangi mana Banyuwangi? Angkat kaki. Angkat tangan. Susi Banyuwangi, Mama Banyuwangi, makasih Banyuwangi. Halo Banyuwangi. I love you Banyuwangi. Loya Banyuwangi. Dewi, jariku pegel. Lah, aku mau coba Banyuwangi kok malah jariku pegel piye? Tap-tap layar Banyuwangi, halo Banyuwangi. Desi Wera Banyuwangi. Banyuwangi banyak nih. Halo Banyuwangi, menyala Banyuwangi. Sidoarjo. Kiau. Banyuwangi nih. Ini dia bilang tadi Banyuwangi juga sudah rame yang begini nih. Nur Aini, Banyuwangi, Subang. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semarang, Malang, wih, macam-macam nih. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman ya, kita dengarkan dulu. Termasuk kemarin kan juga dipojokin sama banyak dari teman-teman Mama tuh. Tapi ada suaranya juga. Pak Probolinggo. Ya, terima kasih. Ya ini ya, tak garis. Ini tak garis bawah lagi ya. Biar tahu, saya ini kan nggak mau lagi sebenarnya membawa ke persoalan yang lebih meluas karena dia menarik persoalan ini tidak dalam konteks gugatan saya, maka akan saya tunjukkan juga satu contoh ya, gimana caranya anak ini hidup ya. Tuh, ini ditunjukkan bagaimana cara anak ini hidup. Sampai dengar aja. Jepara, Bandar Lampung, Malaysia, Surabaya, Wonosobo.
Gresik, ya oke ya, sabar ya, kita dengerin dulu. Semarang, oke. Inem, Semarang, oke. Di masa yang lampau ya. Reza ini semasa kecil kalau main video game dengan anaknya almarhumah Emilia Contessa ya, yang mainnya di atas tempat tidur, Reza ini disuruh duduk di bawah. Oh, kasihan Reza itu. Main video game itu disuruh turun ke bawah. Ini yang bilang loh. Ini cerita duka ya. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapat. Iklan ini bukan saya ya, Cirebon, Balikpapan, Malaysia. Terima kasih ya untuk teman-teman semua dari Balikpapan, Pontianak, Probolinggo, Bogor, Lampung, Probolinggo, Depok, Taiwan, Depok, ini masih lengkap semua nih. Cilacap, wah masih ada dari Taiwan. Jayapura, Kuningan, Jabar, Taiwan, Solo aja nih, Solo, O-nya banyak. Cilacap, Brebes, Ternate, wih ada Ternate juga, halo Ternate. Lampung, Grobogan, Riau, Bekasi, Taiwan, Kediri, halo Kediri, Ternate, Sleman, Karanganyar, Bekasi, Madura, wah hanya panjang banget, Tangerang, Depok, Jawa Timur datang bang, Singapura, Solo hadir, Jombang, Taiwan, Lampung, Kendari, Batam, Brebes, Madura, Jember, Cina, wih Cina ini, Karin, Yamaha dari Cina, Yamaha, Cianjur, Depok, Boyolali, Magetan, saya tetangganya Dena, oh Banyuwangi, naik nanti Ami Loya, Jogja hadir, Sleman, Amerika, wah ada Amerika juga nih, Jember, ini Amerika tenan bor lagi, jangan-jangan asal nulis tuh Amerika ngono, Gunung Kidul, Pati, Sukabumi, Klaten, Cina, ini Cina tenan bor lagi, Cina ini, coba tunjukkan Cinamu. Tangerang, Banten, Bogor, Palembang, Depok, Jakarta Timur, Bukit Tinggi, Depok, Sulawesi Tengah, Palu, Palembang, Kudus, Salatiga, Sukabumi, Pati, Masya Allah kayak Cina, Semarang, Pati, Banyuwangi, Bandung, Jawa Timur, Gorontalo, NTT, Magetan, Jember, Tebet, Madura, Tangerang. Dah, seluruh Indonesia deh, saya akui dah. Brebes, macam-macam nih. Macam-macam teman, Masya Allah. Makassar, halo Makassar. Apa Kareba? Rumah saya di Makassar tuh Jalan Bung itu, Makassar. Yang Nganjuk, Manjalengka, Jombang. Oke, kita habiskan dulu lah. Nanti ya kita absen ya. Jepara. Diminta untuk duduk di bawah. Oh, itu dulu. Soal terjadi emosi tadi. Sampai segitunya ya. Iya. Emosi itu, emosi. Masa Reza itu disuruh duduk di bawah waktu nonton PlayStation. Ini dia bilang nih. Terus yang kedua, Reza ini ketika masa kecil, ketika minta apa-apa, barang agak sedikit bagus semuanya, mintanya semuanya ke almarhum neneknya semuanya. Inkasu almarhum Emilia Contessa ya. Itu selalu dikasih barang bekas anaknya. Tuh, dengerin. Ambon. Itu makanya ayo Mbak Dina ada lekas ketemu dengan saya daripada nanti sampai amburadul saya ajar gitu. Amburadul saya hajar gitu loh, dia bilang loh ya. Ayolah, lekas kita diskusi, sampai minta maaf, selesai kita perkara ini. Padahal pengen ketemu toh loh, Dinada, temuilah. Telepon suruh ke rumahmu lah. Emangnya rumahmu tuh rumah apa sih kok nggak bisa dimasukin orang tuh? Daripada amburadul saya ajar. Ini anak kasihan sekali gitu. Apalagi ada framing-framing yang kemudian menarik perkara ini untuk meluas kepada sesuatu yang saya pikir nilai proposisinya sudah gak perlu lagi harus divalidasi itu. Itu aja sudah. Ini Bang Berna, sorry nih Bang. Dan satu lagi. Reza ini juga disuruh tinggal di satu kamar, bisa saya foto kamarnya. Karena saya ini tipikal pengacara yang sifatnya selalu bersandar kepada konsep la haula wala quwata, ya. Tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Reza itu disuruh tinggal di kamar
yang kamar itu sebelumnya dijadikan sebagai gudang. Reza tidur di gudang, teman-teman. Di gudang. Besok saya foto. Kadang listriknya sampai mati, habis. Lu kok bisa begitu? Katanya ada Mama Rati dan Papa Ai. Ketika itu Mama Ai dan Papa Ai sedang berobat di Jakarta. Reza tinggal di Banyuwangi dengan budenya. Irkasu neneknya almarhumah Emilia Contessa. Listrik aja sampai mati, dia tak diisi. Kadang satu hari makan, kadang satu hari tidak. Ya kembali. Coba itu kadang sehari makan, sehari tidak itu loh. Sekarang ini kan lagi ditanya nih, ini kan nengok ke Reza ya. Ini belum saya lanjutkan nih. Ditanya, ya tole gitu toh, ya tole gitu ya. Itu jawabannya seperti apa? Manggut, aduh. Manggut tuh artinya bener. Wah, rambutku kacau ini. Saya. Rambutku nggak tahu ya, terlalu lembut gimana ya? Rambutku ini terlalu lembut nih, nggak bisa berdiri kayak orang-orang. Itu yang, ayolah. Ini nanti darah menjadi naik ke telinga saya jadi Darah menjadi naik ke telinga katanya. emosi sekali. Oke, ini Bang maaf nih sekali lagi untuk Terakhir ya, Bang, biar nggak memperkeruh nih Bang. Statement di mana netizen mengatakan bahwa ayahnya Reza itu sebenarnya orang timur dan rapper. Benar nggak? Bukan itu, saya bukan dalam kapasitas untuk menjawab. Saya nggak mau memfitnah orang lain. Nah, betul jawabanmu begitu. Bukan kapasitas saya untuk menjawab gitu aja Mas ya. Jadi supaya nggak melebar ya. Ini teman-teman sudah 147 kurang 3.000. Kalau 1.000 orang ini 10 tap-tap layar sudah sampai ini sebenarnya ini. Ya, ini kan 147. Kalau sudah 1.000 orang nih, 1.000 orang anggaplah begitu, tap-tap layar, satu orangnya itu 10 udah sampai. Yuk, terakhir. Ya. Nanti andai kata nanti Reza nanti minta untuk juga ingin diakui atau diketahui bapaknya siapa, baru itu nanti next. Di kemudian hari nanti akan saya juga perjuangkan Pak Ibu. Karena secara asasi saya ulangi, ya itu juga hanya Reza. Curhatan dari Rezanya sedikit. Sudah. Curhatan dari Reza sedikit. Bang, kamu kata gini Bang, mau nanya. Bang, kita nggak ngomong hukum lagi ya Bang. Saya masih tetap kembali bahwa Reza akan berkarir di Jakarta. Bang, benar. Kita tidak berkarir akan berkarir di Jakarta. Abang sebagai abang selaku yang sangat tahu Reza segala macamnya. Jadi khawatir gak Bang? Ketika Reza harus terjun ke dunia entertainment. Dia bertanya katanya, khawatir nggak? Ini udah selesai. Khawatir nggak kalau Reza ini bergerak di dunia entertainment di Jakarta? Selaku abangnya bagaimana? Itu ya pertanyaannya ya. Oke. Sebelumnya ini sudah 152 tap-tap layarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya tetap komitmen saja ya. Selesai ini saya langsung undur diri ya. Oke ya. Sampean kalau nggak rela tap-tap layar tadi, ya jujur ya. Sampean kalau tidak rela waktu tap-tap layar tadi, sampean boleh ambil kembali itu tap-tap layarnya. Oke. Saya sudah tahu bagaimana kapasitasnya secara pribadi Reza ini, karena saya kan juga ikut membesarkan ya. Selain saya kakaknya juga, mungkin saya juga bisa dipandang sebagai bagian dari ayahnya lah, kan gitu kan. Karena semasa dia kecil ini saya gendong terus kan begitu. Jadi anak ini insya Allah berbudi luhur, ya tidak sombong. Dan insya Allah sudah juga saya berikan beberapa kiat-kiat untuk memproteksi diri ya, khususnya apa namanya, ya untuk lah potensi-potensi untuk bisa menjatuhkan dia di kemudian hari lah itu aja. Tapi untuk Reza sendiri, ready? Siap. Bismillah. Jadi kalau ada tawaran yang selama memang kamu bisa ya, bukan ajinubu tapi kamu bisa, itu akan kamu ambil. Bismillah. Dan alhamdulillah. Ya kabarnya mau didapain film kabarnya. Amin. Tapi memang ada keinginan dari Reza untuk menjadi seorang
Dia bilang mau main film katanya nih. Jujur teman-teman, jujur ya. Kalau ini kasus ini ya, kalau ini difilmkan, asik sekali teman-teman. Karena ini kisah nyata. Kalau film-film yang lain itu kan fiktif. Hantu-hantu pocong itu hantu. Ini nyata ini. Kalau kisah nyata itu biasanya rame. Umur bayi 10 hari. Entertain, mengikuti entertain lah. Karena kan darah nggak mungkin hilang ya. Allah ada gak sih keinginan untuk menjadi seorang Ini mau saya bikin film ya. Mau tak bikin film boleh? Boleh nggak? artis atau bintang film atau entertainer? Kalau dari Reza sendiri sih cuma pinginnya cuma kerja kerja. Oh, kalau Reza nggak pengen jadi bintang film atau apapun tuh, yang penting dia kerja gitu ya. kerja. Sebelumnya pernah kerja apa boleh tahu? Jaga toko kelontong. Jaga toko kelontong. Nih, pernah jaga toko kelontong. Kelontong ya. Nyupir, Grab, Nyopir Grab. nyupirin neneknya waktu sudah. Abang lihat darah seni nggak di Reza? Apa sih hobi dia, nyanyi kah apa kah? Atau suka Jadi terkait dengan darah seninya apa tidak, kebetulan ya saya utarakan ya keluarga besarnya Emilia Contessa ini memang betul-betul seniman. ya. Penyanyi apa enggak katanya? Coba, penyanyi apa enggak sih? Ya, dan kalau memang Abang dia, lihat Reza kan? ya dan tidak perlu juga saya uji kebenaran terkait dengan dia anaknya Dinada, otomatis darahnya mengalir juga kepada Reza kan itu ya. Apalagi alhamdulillah saya bersyukur anaknya ini juga tidak, meskipun tidak terlalu ganteng juga tidak terlalu jelek kan begitu kan. Kok ganteng nggak jelek katanya? Itu ganteng, yang jelek sebelahnya gitu ya. Kata siapa bang? Ganteng lu. Nah, kalau saya memuji dia terlalu banyak sombong nanti jadi. Itu kan. Dari bang Itu aja. Ya tapi abang lihat nggak dia suka nyanyi? Masa gini loh, dari kecil Nggak. udah bakat-bakat dia nggak sih? Enggak, kalau nyanyi dia malu. Kamu Ya, kalau nyanyi dia malu. ya udah jadi model aja ya. Ya. Oke, sip. Makasih. Ya, makasih. Sebagai penutup apa yang ingin disampaikan untuk Dinata? Iya, Reza. Sebagai penutup. Cukup ya. Cukup deh. Makasih. Cukup ya. Kamu pernah jadi toko kelontong? Udah selesai ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Ini langsung saya tutup saja yang di sini. Oke, kemudian saya ngecaprak di sini. Ini sudah selesai. Saya ngecaprak di sini, ya kan? Ini yang mau naik siapa nih? Ada 85 orang. Ayo, enggak apa-apa naik. Naik. Ada Alexa Kitaro. Halo, Alexa Kitaro. Alexa Kotaro Minami. Bener mau naik Alexa? Halo Alexa, bener mau naik? Alexa Kotaro Minami. Oke, nggak ada ya. Celoteh Abah. Oke, nggak apa-apa. Celoteh Abah naik. Celoteh Abah. Oke, Banyuwangi mana? Banyuwangi yang mau naik sini naik. Taping supaya ini terlalu banyak mau dinaikkan nih. Ada Prof Emran, selamat malam Prof Emran, silakan yang mau naik nih. Oke, saya ucapkan dulu selamat malam semua teman-teman dari Abah, Prof Emran, ada Alexa Kotaro. Prof Emran. Malam Mr. Z, malam apa? Apa kabar Mr. Z? Abah disapa sama Prof Emran, Abah. Selamat malam. Aku juga lagi nih. Jadi Ya. Ini Alexa, Kak apa Bang nih? Mr. Z. Wanita ini, Bang. Wanita, Prof. Oh wanita berarti Kak ya. Kak Alexa. Iya. Namanya bagus Mr. Z. Iya, Prof. Saya sudah mendengarkan tadi, Prof. Ternyata dia podcast kesana kemari itu ada penghinaan, Prof. Katanya podcast itu, katanya Prof ya, katanya itu justru menjatuhkan Denada. Padahal kalau saya pikir Denada itu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya karena bayi 10 hari itu disingkirkan. Dan sekedar informasi, Prof, bahwa
Sudah diboikot ini Prof dari televisi Prof. Itu dulu Prof. Awalan Prof. Silakan. Iya. Oh jadi begitu. Sebenarnya padahal yang disampaikan di podcast itu kan hanya menyampaikan fakta ya. Dan yang menyampaikan itu juga korban kan? Korban. Iya Prof. Ah.